Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah Nabi dalam membaca Al-Quran, dalam membaca surat-surat dari Al-Quran maupun ayat-ayat Al-Quran setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimana Nabi kalau sholat subuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan sholat subuhnya itu hampir selalu lebih panjang daripada bacaan surat di sholat-sholat lain. Terus apa saja surat yang dibaca? Mulai yang agak-agak pendek, ya, itu seperti Asy-Syams, ya, atau bahkan Az-Zilzalah, atau bahkan yang paling pendek Al-Falaq dan An-Nas. Cuma Al-Falaq dan An-Nas itu kalau hanya bepergian saja, nek lunga tok, nek lunga. Kalau yang lebih panjang, beliau baca surat Qaf. Lebih panjang baca surat Ar-Rum. Selain itu surat apa? Surat As-Sajdah, surat Ad-Dahr atau Al-Insan, ya. Atau surat apa lagi? Atau surat-surat lain yang bilangan ayatnya lebih dari 60 sampai 100 ayat. Niku nek salat subuh. Nah, kalau salat zuhur, ya relatif salat zuhur itu kalau yang ukurannya pendek-pendek ya al-lail, al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, al-buruj, at-thariq, itu yang pendek-pendek. Tapi pernah juga panjang sekali, ya kebetulan sambil diduga, dipahami oleh sahabat sambil nunggu sahabat yang masbuk, sampai kira-kira perjalanan 4 kilo bolak-balik, ya, pulang masih ketemu rakaat pertama, panjang. Itu sholat zuhur. Nah, sholat asar kurang lebih kalau dibanding bacaan beliau di sholat zuhur yang panjang, setengahnya. Kalau dengan surat-surat yang pendek, maaf,
Surat-surat seperti Asy-Syams, Al-Lail, At-Thariq, Al-A'la, Al-Buruj ya kurang lebih sama, mirip-mirip gitu ya. Itu kalau sholat asar. Kalau sholat maghrib itu termasuk panjang juga. Al-A'la ya pernah, Ad-Dukhan ya pernah, Al-A'raf ya pernah, Al-Mursalat ya pernah, yang pendek Ad-Din ya pernah gitu ya. Itu sholat maghrib. Sholat isya Ad-Din ya pernah, Asy-Syams ya pernah, Al-Lail ya pernah, Al-A'la ya pernah. Itu sholat isya. Kalau sholat Jumat, sholat Id, baik dengan surat Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, atau dengan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau sholat Id ya Al-A'la, Al-Ghasyiyah, begitu. Jadi itu contoh-contoh saja. Tapi secara umum di akhir pembahasan kita kemarin, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, beliau khususnya di surat-surat yang apa kemarin, mufassal, yang apa ayatnya pendek-pendek, itu hampir semuanya sudah pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat beliau. Itu kesimpulannya. Artinya kalau mau meniru itu baik, kalau tidak bisa meniru beliau ya surat-surat yang lain juga boleh. Nah, sekarang kita masuk apa ini? Terakhir apa kemarin? Mawadhi'ul jahri wal israri bil qiraah. Kapan jahr, kapan sirri? Sudah ya terakhir kemarin itu ya. Kapan membaca jahr, kapan membaca sirri? Kapan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca itu dibaca keras, kapan dibaca dengan lirih? Wasunnatu ay yujhiral musalli fi raq'atai subhi wal jum'ati wal ulayaini minal maghribi wal isya'i wal idaini wal kusufi wal istisqa'i wa yusirru fi dhuhri wal asri wa thalithatal maghribi wal ukhrayaini minal isya'i. Sunnahnya orang sholat itu kalau nyuntuh Nabi itu harusnya mengeraskan bacaan pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat Jumat, 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, sholat isya, pada kedua rakaat sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa. Itu yang keras, maksudnya imamnya. Tapi di sholat zuhur, di sholat asar, di rokaat ketiga sholat maghrib, rokaat ketiga dan keempat sholat isya, itu Rasulullah SAW mencontohkan disirrikan. Wa amma baqiyatun nawafil, saya kira yang itu sudah dipahami, sudah prakteknya begitu. Wa amma baqiyatun nawafil, adapun sholat-sholat sunnah yang lain, fannahariyah,
La jahra fiha, kalau siang tidak pernah jahar. Salat sunnah nek awan gak tahu jahar. Tapi wal lailiyah yukhayyaru fiha bainal jahri wal israri wal afdal at-tawassut. Nah, kalau sholat malam boleh milih dibanterno ya gak apa-apa, disirino ya gak apa-apa. Tapi kata sinten iki Sayyid Sabiq, tengah-tengah itu lebih baik. Gak patik banter ya gak liri nemen. Nah, begitu ya. Nek sholat sunnah bengi. Itu nanti terkait dengan Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi nanti di dalam di dalam hadis riwayatnya Aisyah, kebetulan tidak di sini ya. Kelihatannya tidak di sini. Ya. Nanti di bab sholat malam insya Allah nanti akan kita ketemu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika ditanya oleh seorang tabi'in, muridnya Aisyah takon, Rasulullah niku ya napa posone, ya napa salate? Rasulullah ku ya poso ya gak poso. Rasulullah niku nek salat iku apa dikeraskan apa diserikan, keras ya tahu, sirri ya tahu, gitu ya. Nah, artinya itu memberi gambaran secara umum ya, secara umum. Cuma yang kadang keras kadang lirih itu ya sholat malam sebenarnya. Nah gitu ya. Kalau sholat siang khususnya sunnah itu ndak mboten keras lirih. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi Abi Bakrin wa huwa yusalli yukhfidu sautahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui Abu Bakar. Abu Bakar sholat diliwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar sholat itu yukhfidu sautahu, suaranya dilirihkan, liri gak krungu. Wa marra bi Umar wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Kemudian beliau nyamperi ngeliwati Umar sami sholat tapi rafi'an sautahu. Umar itu suaranya, bacaannya itu dikeraskan oleh Umar. Falamma ijtama'a indahu, mari sholat ngumpul Umar Abu Bakar, Nabi niku ngumpul. Qala, Nabi mengatakan, ya Aba Bakrin, marartu bika wa anta tusolli tukhfidu sautaka. Saya tadi ngliwati sampean sholat, kok gak patik krungu sampean maca iku sing sampean waca apa kok gak krungu. Abu Bakar jawab, qala ya Rasulullah, qad asma'tu man najaitu. Masih liri ngoten. Sing kula waca niku mesti dirungokno kali sing kula jaluki donga. Maksudnya Allah. Masih liri ngono Gusti Allah kan mesti krungu mawon. Nah niku jawabe Abu Bakar. Wa qala li Umar, dijawab ngoten kali Abu Bakar, gantian Umar sing ditakoni. Marartu bika wa anta tusolli rafi'an sautaka. Aku liwat sampean salat mang, kok cik banter ya oleh maca sampean niku. Nah, begitu pertanyaannya Nabi, kebalikan pertanyaan Nabi kepada Abu Bakar. Faqala ya Rasulullah, Umar jawab, wahai Rasulullah, uqidul wasnan wa utridu syaiton. Encene kula niat gugah wong sing turu-turu males-males lho, cek tangi. Ambek
niat ngusir setan jadi ngoten. Kula niati ngusir setan ambek cek grebeken sing turu ae cek grebeken. Ngoten. Itu Umar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Bakrin, irfa' min sautika syai'an." Abu Bakar, nek maca sampean tokno titik suarane. Wa qala li Umar, kemudian Nabi kemudian juga berkata kepada Umar, akhfid min sautika syai'an. Suara sampean nek maca nek salat iku lirino titik. Begitu. Tengah-tengah. Jadi tetep paling boten kupinge dhewe iku krungu, ngoten lho. Ana sing kadang-kadang mau meneng lambene sak lambene meneng. Sak lambene meneng. Gak kecamut-kecamut balas. Mau meneng batin. Nah, itu nanti batin nanti babnya setelah ini nanti. Babnya setelah ini. Maca di batin itu babnya setelah ini nanti. Tapi nggih enten wong maca nggih muni nggih lambene niku tanggane sampai krungu pekutuk. Lho nek krungune niku jelas mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku karuan jelas. Kadang niku banter tapi gitu ya. Nggih kecepeten ya. Baik. Itu tentang kapan baca keras, kapan baca sirri. Sekarang babnya masuk al-qiraatu khalfal imam, bacaan di belakang imam. Pendapatnya kurang lebih sesuai dengan pendapat kita, tapi nanti konsekuensinya enggak sama. Ya. Al-aslu, hukum asalnya, annas sholata la tasihhu illa bi qiraati suratil Fatihah fi kulli raqatin min raqaatil fardhi wan nafli. Hukum asalnya salat itu tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, saben rakaat, kecuali sholat jenazah ya. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, hukum asalnya sholat itu baru sah kalau membaca Al-Fatihah. Meskipun kemarin sempat ya kita bahas kalau tidak bisa baca Al-Fatihah apa yang diajarkan oleh Nabi kan gitu ya. Kemarin ya sudah kita bahas kemarin. Kemarin sudah dibahas tuh kalau nggak bisa baca Al-Fatihah tuh ya. Sudah. Illa annal ma'muma tasqutu anhul qira'ah wa yajibu alaihi al-istima'u wal insatu fi sholatil jahriyah. Hanya saja kewajiban membaca surah Al-Fatihah itu gugur. Niki pendapatnya Said Sabiq ini ya. Kewajiban membaca surah Al-Fatihah bagi makmum itu gugur manakala membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu gugur dan wajibnya justru hanya mendengar dan diam dalam sholat yang bacaannya dibaca dengan keras ya. Nah imamnya keras ya gugur kewajibannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an,
dengar, diamlah, dengarkan dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Wali qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbarul imamu fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam takbir takbiro, nek imam maca dalam pengertian membaca keras, diamlah. Wa ala hadza yuhmalu haditsu man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Lah nek gak maca terus kewajibane maca emang ya apa? Disinilah Rasulullah SAW juga menjelaskan, siapa yang ada imam maka bacaan imam itu juga bacaannya makmum, sudah gugur kewajibannya. Ai anna qiraatal imami qiraatun fis sholatil jahriyah. Maksudnya di hadis ini bacaan imam itu bacaan makmum kalau imamnya baca jahar, gitu ya. Wa amma sholatus sirriyah, adapun kalau sholatnya itu sirri, fal qiraah fiha wajibatun alal makmum, maka membaca surah Al-Fatihah itu tetap wajib bagi makmum. Nek imame maca sirri. Wa kadza tajibu alaihi al-qiraatu fi sholatil jahriyah idza kana bihaitsu la yatamakkanu minal istima' lil imam. Termasuk wajib juga membaca meskipun sholatnya jahar, nek bacaan imame gak krungu, salate jahar, sing diwaca imam gak krungu, bisa karena jauh, bisa karena kupinge tergang, ya. Lah wong lek kupinge gak patek krungu, mbok maca mbok niku kan mboten enten niku ne. Maka tetap membaca. Atau bacaan imam ini gak kena dirungokno. Bukan tidak terdengar, gak kena dirungokno. Ya, setengah pelat, setengah gak jelas, setengah ngoten ya. Begitu. Itu namanya bihaitsu la yatamakkanu minal istima' lil imam. Qala Abu Bakr bin Al-Arabi walladhi nurajjihuhu wujubal qiraah fil israr li umumil akhbar, ammal jahr fala sabila ilal qiraah fihi li thalathati awjuhin. Jadi jelas ya hukumnya Abu Bakar bin Al-Arabi itu juga disepakati, diamini oleh Sayyid Sabiq bahwa wajib membaca kalau sholatnya sirri, berdasarkan umumnya hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadisnya umum, pokoknya gak sah nek gak maca, itu nek sirri. Tapi fala sabila ilal qiraah, amal jahar fala sabila ilal qiraah fihi. Kalau bacanya jahar, wes gak bisa, gak boleh gak boleh baca dengan 3 alasan. Ya. Pertama, annahu amalu ahlil Madinah. Penduduk Madinah gak tahu melok maca. Nah, gitu ya. Amalu ahlil Madinah itu mesti dipakai oleh mazhab Maliki. Nah, gitu. Jadi gampangannya dalam mazhab Maliki, pokoknya nek imam maca banter, ya wis meneng ae. Itulah amal ahlul Madinah. Amalnya penduduk
Madinah. Jadi di Madinah kit biyen iku ya ngono iku. Itu namanya amalu ahlil Madinah. Tapi sahabat-sahabat itu kan tidak hanya ada di Madinah, nanti nyebar. Nek mulang itu gak mesti podo, masalahnya ngono. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus diam kalau itu bacaannya keras? Annahu hukmul Quran. Karena itu hukumnya Al-Qur'an tadi itu surat Al-A'raf 204 itu. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka dengarkan dan diamlah. Ini juga dikuatkan dengan dua hadis. Nabi itu pernah ngelarui wong, sampai memang aku moco sampai nang mburi moco ta. Begitu. Nggih Nabi, maka kata Nabi, alimtu anna ba'dakum khala janiha. Saya tahu gara-gara sampean melok moco aku terganggu nang ngarep iku. Begitu ya. Ya melok moco banter, mocone ngono banter. Imam Rasul itu terganggu, gitu ya. Atau hadis yang lain, hadis yang kedua, kalau imam baca fa'an situ diamlah. Itu yang kedua. Mengapa harus diam ketika imam membaca dengan keras? Satu, amalnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah sejak zaman dulu. Yang kedua, karena ini ya karena Al-Qur'an, karena hadis Nabi. Oh, nanti itu pendapat lain, beda mana mungkin. Itu pendapat yang berbeda. Niki pendapatnya nek bacaane banter imame cukup meneng wong qiraatul imam qiraatul makmum, bacaane imam bacaane makmum mari punan. Kok sik ngotot iku lho, begitu. Tapi tetap nanti ada beda pendapat. Gitu ya. Gitu ya. Yang ketiga sekarang, kenapa alasannya harus diam? Gitu ya. Kenapa? Seneng Pak Madris ono alasan liyane soalnya ketemu wong ploso gak pate izin. Wong ploso melok. Yang ketiga, innal qiraah ma'al imam la sabila ilaiha famata yuqra. Karena sungguhnya kalau makmum baca, imam baca, iku gak ono dalane. Kapan mocone ku kapan? Nah, itu tadi kan ini ngasih jalan keluar. Ya sik lah, imam cek leren dhisik ngono kan gitu ya. Tapi jare sing pendapatnya gak usah maca, wong qiraatul imam qiraatul makmum. Umpama maca kapan macane? Gak ono dalan, gak ketemu dalane. Fa in qila yuqra'u fi saktatil imam. Enten sing berpendapat dibaca pas imam mandek dilu. Iki, mandek dilu. Kulna, kami tetap bisa menjawab, as-sukutu la yalzimul imam. Fa kaifa yurkabu fardun ala ma laisa bi fardin. Meneng dilu imam gak wajib. Ngoten lho. Ndek endi ana imam wajib meneng dilu, cek makmum wayahe maca ana kesempatan. Nah, gitu ya. Fa kaifa yurkabu fardun ala ma laisa bi fardin. Loh, gimana caranya fardu membaca Al-Fatihah atau membaca surat dilaksanakan pada saat waktunya bukan waktu fardu. Imam mandek itu kan duduk fardu, karepe imam mandek dilu gak mandek dilu, ambekan gak ambekan itu kan karepe imam, itu kan gak harus. Loh, maca sing wajib kok didekek nang waktu sing imam gak harus. Karepku aku tak terusno lho. Sampeyan gak duwe waktu maneh. Nah, begitu. Niku
Karena pendapat itu tadi, imame cek mandek dilu. Lho, imam lho gak kudu mandek. Dia ono dalile imam kudu mandek iku ndi? Ah begitu. Tapi tetap kok sik cek mandek dhisik ngono gitu. Jenenge pendapat iku pokoke wis enten mawon. La siyama wa qad wajadna wajhan lil qiraah fil jahri wa hiya qiraatul qalbi bit tadabburi wa tafakkuri wa hadza nizamul Qur'an wal hadis wa hifdzil ibadah wa mura'atus sunnah wa amalun bit tarjih intaha. Gitu ya. Lebih-lebih ada jalan lain sebenarnya nek kepengin tetep kudu maca niku. Napa niku? Iya qiraatul qalbi bitadabbur. Ya nang ati ae sampean angen-angen. Ambek angen-angen, tapi duduk maca tetep nek nang ati ku duduk maca. Wat tafakkur. Pun sampean gawe mikir ae, sampean gawe tadabbur, gawe mikir sampean angen-angen. Itu carane hadza nizamul Qur'an wal hadis. Niki napa aturane Al-Qur'an ambek aturane hadis iku ngene niki. Wa hifdzil ibadah, caranya beribadah itu ya memang angen-angen, diangen-angen sing diwaca diangen-angen. Nek ngoten ndak masalah. Itu kalau itu ndak masalah, gak usah dipertentangkan, itu jenenge gak maca tetep angen-angen. Ya. Wa hadza ikhtiyaruz Zuhri wa Ibnul Mubarak wa qaulul Malik wa Ahmad wa Ishaq wa nasarahu wa rajjahahu Ibnu Taimiyah. Cara yang terakhir ini wis makmum iku nang mburi ku sing diwaca diangen-angen ae wis cukup wis. Diwaca imam sampean gak usah melok maca, sampean angen-angen ae cukup. Itulah yang dipilih pendapatnya oleh Imam Az-Zuhri, oleh Ibnul Mubarak, oleh Imam Malik, oleh Ahmad bin Hambal, oleh Ishaq, oleh juga dikuatkan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Itu secara umum. Ya. Cuma nanti yang kemudian di dalam pendapat ini muncul perbedaan lagi adalah nek kari sak ayat ya opo. Nah, misale itu ya yo baleni wong gak uman macane. Nah, itu yang biasanya diambil pendapatnya di sini. Tapi bagi yang lain boten. Ya. Karena nanti ada riwayat yang lain, man adroka ruku'an faqad adroka rakaatan. Ketemu ruku' itu ya ketemu sak rakaat. Nah, begitu. Kenapa kemudian ada sahabat yang belani takbir langsung ruku' teko mburi terus mlaku. Cek napa? Cek mboten kari. Masih yo gak kober alfa TH. Kenapa? Prinsipnya bacaane imam bacaan makmum. Nek ketemu rukuk wis ketemu sak rakaat. Begitu. Itu yang kemudian berbeda dalam pendapat ini, dalam pendapat yang sama beda caranya. Masih sing pendapat tetep kudu maca niku nggih beda kok iku ne. Ya. Dalam hal kapan macane ngoten. Jadi kudu tetap maca niku ya nanti dalam pendapat mereka ada perbedaan-perbedaan. Wis ngoten niku dalam masalah furu itu pun tidak bisa dihindari ya gitu ya. Dalam masalah furu. Ya iku mang imame cek mandek dilu ngoten. Dadi makmume sempat maca. Enten sing mboten. Ya diwaca nek pas setelah Al-Fatihah. Karena nopo? Karena setelah Al-Fatihah niku sunnah wis iku ae diwacae pas nang kono. Pas wayahe sunnah niku. Nek sunnah berarti gak wajib dirungokno ngoten. Wis maca dhewe berarti. Mangkane kanca sese niku nggih macane nek wis mari waladhdallin amin wis cepet-cepet
Nah, begitu. Itu. Nah, fikih niku ngoten niku wong laporane sahabat niku kadang-kadang gak komplit, sing siji muni ngene, sing siji muni ngene. Niku memang harus dilihat semuanya. Nanti yang berpendapat harus tetap dibaca tadi itu larangan Nabi, jangan kamu baca di belakang imam. Niku enten riwayat yang ada tambahannya illal Fatihah, kecuali Al-Fatihah. Oh no, enten riwayatnya tambahan. Tapi tentang status tambahan itu sahih napa mboten niku nanti berbeda, begitu. Makanya ya kita akhirnya bisa pertama mengetahui dasar-dasarnya. Secara umum Al-Qur'an memberi aturan nek krungu wong maca Al-Qur'an meneng ambek ngrungokno. Pun baik Al-Qur'an maupun hadis bunyinya begitu. Baik di luar maupun di dalam sholat ya bunyinya begitu. Krungu meneng. Itu prinsip. Tapi mungkin enten masalah maneh. Wis sampean nyekeli iku ya di dalam sholat, di luar sholat nek krungu wong maca Al-Qur'an meneng. Masalah maneh. Mriki ngaji abane ana qiraah. Ngaji terus apa meneng ngrungokno? Itu masalah ya. Abane lho krungu sampean. Kene kok terus ae kok gak ngrungokno. Itu nanti jadi fikih itu ngono niku. Jarene mang kudu ngrungokno, nang salat kudu meneng. Saiki padha-padha ya sampean ya krungu liwat speaker pisan. Qiraah gawe. Ngoten. Begitu nanti. Gak mari-mari pokoknya. Fikih niku begitu. Karena itu yang bisa kita tegaskan di sini saya kira memang jelas para ulama dalam hal sholat ya jahar posisinya imamnya membaca jahar asal memang kita dengar dengan jelas makmum diam sudah itu. Bahwa masih ada pendapat yang lain ya kula dudunno cek sampean ero alasane ngono ta alasane tetep ngenten gitu. Itulah bacaan di belakang imam, bacaan makmum itu maca napa mboten ya. Termasuk tadi itu nek imame macane gak patik krungu, maca dhewe akhire. Makanya di dalam sejarah dunia Islam niku cara biyen masjid niku desainnya itu dibuat bagaimana imam maca nang kene nang seluruh penjuru itu krungu, masih gede. Hitungannya nek masjid mriki kan yes, nek dibanding masjid zaman kejayaan Islam kan cilik-cilik mawon. Sakmene niki cilik. Masjid iku iso isine iku ewonan gitu loh. Ya napa carane? Masjid gak ono speakere isine ewonan, suarane imam krungu. Itu ada masjid-masjid tertentu yang di Spanyol itu masih ada. Ya. Nggih, ngatur ruangan niku bagaimana caranya maca nang kene ning kono sik krungu. Ya di samping memang baca itu harus lantang pun gena-gena. Enten sing maca kencene gak patik niat. Ya, baca itu yang lantang, itu yang keras. Ya, sing mburi ku cek krungu. Ono sing kencene suarane mbonek apa ya ngimami malah gak krungu. Apa omong-omongan banter bayang imami kak patek krungu suarane ya. Baik, itu tentang bacaan makmum di belakang imam dalam hal khususnya membaca Al-Fatihah tadi itu ya. Surah Al-Fatihah. Karena itu sifatnya fardu, hukumnya fardu. Bahkan disebut sebagai rukun sholat. Itu sunnah nomor 6 membaca ngapunten fardu ya sunnah ya kita sunnah ya sunnah yang nomor
Nomor 6. Itu sunnah yang nomor 6, bacaan setelah Al-Fatihah. Sekarang yang nomor 7, sunnah yang nomor 7. Makanya kemarin tetap saya artikan sunnah niku maksude bukan berarti kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggal itu tidak apa-apa, bukan begitu. Ya. Kalau disebut sunnah dalam pengertian ini artinya itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Sehingga kalau ditinggal itu gak sempurna sholatnya itu, kurang sempurna. Karena sejak awal kita sudah menyebut mana yang fardu, mana yang rukun, gitu ya. Baik, yang ketujuh sekarang, sunnah yang ketujuh, takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Yukabbaru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin illa fi raf'i minar ruku' fa innahu yaqul sami Allahu liman hamidah fa'ani ibni Mas'udin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, sejak awal kita membahasnya membedakan antara mana fardu atau rukun, mana sunnah dalam sholat. Artinya kalaupun dalam pengertian pembahasan kita, kalaupun itu tidak dikerjakan, tidak sampai membatalkan sholat, tapi gak jangkep sholatnya. Sementara kita biasa menggunakan pendekatan pokoknya Nabi sholat wis kabeh ditiru. Dalile shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi wajib kabeh, gak usah dibeda-bedakno. Nabi takbir ya wajib takbir, Nabi moco ya wajib moco, kan begitu ya. Kecuali nanti kalau ada keterangan tidak boleh baca seperti tadi itu, jadi fardu semua. Cuma nanti ada masalah, Nabi sholat napa wau maghrib sing diwaca surat Al-A'raf misalnya. Oh, apa kudu ditiru kan ngono ae. Soalnya kan ngono kok. Artinya sholat yang kita kerjakan itu secara umum memang harus meniru Nabi, gak iso gawe dhewe kan gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian setiap detailnya itu persis. Umpama Nabi misale, tapi para Nabi kukur-kukur ya sampean kudu kukur-kukur kok. Wajib ya kabeh ditiru ya. Karena sahabat itu begitu dulu. Ya. Ketika tiba Nabi tengah-tengah sholat, mari baca apa namanya? Surat As-Sajdah, ayat yang ada sujudnya itu disebut sujud apa namanya, tilawah ya, sujud tilawah itu ngoten. Nabi langsung sujud, sahabat terus kadek takon langsung sujud mawon. Itulah prakteknya begitu. Nah, di kesempatan lain ketika baca sujud ayat tilawah, ayat sajdah, wayai sujud tilawah, wong wis siap sujud, Nabi gak sido sujud kan gitu ya. Begitu nanti. Gitu. Oh, artinya tetap nanti dalam beberapa hal itu ada pilihan begitu ya. Dan karena itulah maka menetapkan ini sunnah, ini fardu itu juga umum di kalangan ahli fikih. Iki fardune, iki rukune, nek iki ditinggal nggak sah. Tapi nek iki mau umpama ditinggal, ya meskipun tidak sempurna tapi tetap sah begitu. Itulah yang kita bahas. Oh, sunnahnya apa? Takbir intiqal. Dilakukan takbir pada setiap mengangkat kepala, menundukkan kepala, maksudnya pas posisi berdiri, pas posisi ruku, pas posisi sujud, pas bangkit dari sujud, itu semua ada takbir. Illa fir raf'i minar ruku, kecuali bangkit dari ruku.
Fa innahu yaqul, karena Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menyatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW, beliau bertakbir pada setiap gerakan menundukkan maupun mengangkat kepala, dalam posisi berdiri maupun posisi duduk. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Summa qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wal amalu alaihi inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairuhum wa min ba'di minat tabi'in wa alaihi ammatul fuqaha wal ulama intaha. Beginilah yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain di antara mereka, termasuk para tabi'in setelah mereka, dan termasuk umumnya para ahli fikih dan para ulama. Selesai sudah. Memang ya kudu takbir, cuma tidak dihukumi rukun atau fardu, karena Nabi sendiri bilang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sing gak sah iku nek gak Fatihatul Kitab, itu masalahnya nang ngono. Sing gak sah iku sing gak maca Al-Fatihah. Lah nek sing liyane sing gak dilakoni, gak diarani gak sah. Ya, mboten enten la sholata liman lam yukabbir. Niki mboten enten. Gak sah salate sing gadek takbir pas rukuk, pas sujud, kan mboten enten ngono. Begitu. Karena Nabi munine ngoten, maka kemudian muncullah pembagian mana fardu, mana rukun, dan mana sunnah tadi itu. Makanya saya katakan, meskipun munine sunnah bukan berarti gak dilakoni gitu loh. Tapi ini terkait dengan merumuskan hukum. Nek rukune salat niku kudu maca Al-Fatihah, kudu takbiratul ihram, dan kudu salam. Itu kan yang rukun-rukun, dan kudu tumakninah pada setiap gerakan. Lah sing liyane ya napa? Ha iku kan pertanyaannya mesti ngoten. Karena itu memaknai sunnah-sunnah sholat termasuk takbir intikal jangan dimaknai nek ditinggal ka opo-opo, begitu ya. Saya menekankan bolak-balik di situ karena kita itu punya cara merumuskan hukum yang agak berbeda dari yang biasa dikaji dalam kitab-kitab fikih ya, dengan yang selama ini kita pakai itu pakai rumus umum. Pokoknya Nabi sholat ya opo ya kudu ditiru gitu ya. Itu rumusannya berbeda nanti kan gitu ya. Konsekuensinya pasti beda. Baik. Fan Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibnil Harith annahu sami'a Aba Hurairah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamdu qabla ayyasjuda thumma yaqul Allahu akbar hina yahwi sajidan thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbir hina yaqum minal julusi fi itsnatain thumma yaf'alu dzalika fi kulli rak'atin hatta yafragha minas shalah. Qala Abu Hurairah kanat hadhihi salatuhu hatta faraqat dunya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim Abu Dawud. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau berdiri salat beliau takbir ketika berdiri, beliau takbir ketika ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian beliau mengatakan dalam posisi berdiri setelah bangkit dari ruku atau i'tidal Rabbana lakal hamdu sebelum sujud. Kemudian beliau mengatakan Allahu akbar ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir juga ketika mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau juga bertakbir ketika berdiri dari duduk di rakaat kedua. Kemudian beliau melakukan itu di setiap rakaat. Dan begitulah Nabi melakukan sampai beliau meninggal dunia. Dari Ikrimah dia mengatakan
Qultu li Ibni Abbas, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Saya pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Shallaitu dzuhra bil badkha khalfa syai' ahmak fakabbara ithnataini wa ishrina takbirah yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu." Faqala Ibnu Abbas, "Tilka sholatu Abil Qasim." Ikrimah niku muni nang Ibnu Abbas, saya pernah sholat zuhur di Badha dadi makmume wong tua ahmak, wong tua bodoh gampangane ngono. Diarani bodoh. Takbire tok niku lho. 22. Takbir ya takbir Allahu Akbar dihitung. Ping 28. Yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu. Dia takbir ketika sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ya napa ngono iku? Ibnu Abbas menjawab, ya ngono iku salate Nabi encene ya gitu ya. Wa yustahabbu ayyakuna ibtida'ut takbir hina yushra'u fil intiqal. Dan disunahkan mulai maca Allahu Akbar ya pas mulai pindah gerakan. Ngoten lho. Pun sujude dhisik tak Allahu Akbare kari-kari kan gitu ya. Pokoknya mulai pindah ya mulai muni gitu loh. Gitu. Baik. Itu pembahasan kita tentang napa? Salat rusak loh nggih. Yang terkait dengan salat yang rusak itu kan jelas, itu hadisnya itu jelas dan banyak yang meriwayatkan, memang banyak saksinya. Ya. Sampai sing dielingno Nabi niku muni akhir wis nek ngono sampean ajari kula ya apa carane. Kula niku encene gak isok lah. Sampean ajari. Itu tentang tumak ninah, gitu ya. Itu memang tumak ninah, gitu ya. Jadi di bagian lain Nabi mengatakan itu pencuri salat, gitu ya. Gitu ya. Jadi itu rata-rata semuanya tentang tumak ninah, gitu ya. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i tumak ninah itu rukun. Gitu. Nek gak tumak ninah gak sah. Ngono dalam mazhab Syafi'i. Meskipun prakteknya dalam mazhab Syafi'i pengikutnya itu iso beda mbek niku ya. Loh, dulu kan sudah kita bahas. Berapa lama dikatakan tumak nina? Qadra tasbihatin, kira-kira sak muni subhanallah. Tapi sing jelas munine subhanallah ngono. Sak muni subhanallah. Itulah minimal tumak nina. Meskipun tanpa dibaca, itu dalam pendapat mazhab Syafi'i begitu. Kadek moco pokoknya mandek dilu sak tasbih begitu. Itu para ulama membuat indikatornya tumak ninah itu ya itu. Tapi kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi dalam hal membaca di setiap gerakan selain posisi berdiri baca Al-Fatihah dan baca surat, ya minimal 3 kali atau oleh Aisyah ya berkali-kali gitu. Atau dalam riwayatnya Ibnu Abbas dan sahabat yang lain sing salat bengi kali beliau ya ditambah suwe maneh gitu ya. Baik, niku pembahasan kita lebih banyak kita tadi bahas tentang bagaimana mengeraskan bacaan di belakang imam.
Saya kira demikian sementara yang bisa kita bahas hari ini. Kita nanti akan melanjutkan ke pembahasan tentang ruku' sebagai pembahasan tentang sunnahnya ruku', gitu ya, sunnah caranya ruku' dan zikir di dalam ruku', gitu ya. Kita akan bahas itu nanti. Hari ini sudah cukup. Insyaallah kita sambung di pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.